Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss, Part 5, tentang David, leluhur kerajaan Raja Mesianis. Terlepas dari segala kehebatannya, Musa bukanlah nenek moyang Yesus. Tuhan kita, dalam sisi manusia, berasal dari Raja Daud yang agung. Silsilahnya dalam Injil Matius dan Lukas memperjelas hal itu. Santo Paulus juga dalam Roma 1 ayat 3-4 mengatakan bahwa Injil adalah kabar baik tentang anak Allah yang berasal dari garis keturunan Daud menurut daging. Seringkali dalam Injil kita melihat Yesus disebut anak Daud dan benih Daud. Dan pada kabar sukacita, seperti yang telah kita lihat, malaikat agung berkata kepada Bunda Maria mengenai Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta ayahnya, Daud. Dia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan lenyap, seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 32-33. Sama seperti Daud adalah penguasa kerajaan Allah di bumi, demikian pula Yesus adalah kepala kerajaannya yang kelihatan, yang akan bertahan selama-lamanya. Kata-kata kerajaan Allah mempunyai arti yang berbeda dalam Injil. Namun seringkali yang dimaksud adalah gereja di dunia ini dan atau di akhirat. Misalnya, Yesus mengatakan kepada musuh-musuhnya bahwa kerajaan Allah akan diambil darimu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan panen yang berlimpah. Ini berarti bahwa fakta bahwa mereka menolak Dia, menempatkan mereka di luar kerajaan Mesias, gereja umat Allah. Bandingkan Roma 11 ayat 13-24, di mana pohon zaitun yang terpelihara melambangkan umat Allah yang asli, yang telah hilang. Begitu banyak cabang, karena kurangnya iman mereka kepada Mesias. Sementara orang-orang bukan Yahudi yang berasal dari pohon zaitun liar dicangkokkan ke tempatnya. Kita melihat fakta bahwa kerajaan seringkali berarti gereja dalam perumpamaan tentang benih sesawi, seperti dalam Matius 13 ayat 31. Dalam perumpamaan tentang jaring, seperti dalam Matius 13 ayat 47-50, dan di banyak ayat lainnya. Dan di akhir dunia, para malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar, dan orang jahat akan masuk ke neraka selamanya. Yesus juga memperjelas, khususnya dalam Matius 5 ayat 1-12, bahwa sukacita kerajaan, bahkan di dunia ini, datang kepada orang-orang yang miskin di hadapan Allah, kepada mereka yang memberi makan orang-orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang dalam namanya, dan mereka yang lapar atau bahkan menderita untuk apa yang benar atau untuk sesuatu yang benar. Kerajaan gereja di bumi akan berlanjut di kerajaan surgawi. Lihatlah seperti dalam Vatikan II LG 48. Vatikan II juga mengajarkan bahwa satu-satunya mediator, Kristus, mendirikan dan terus-menerus memelihara gerejanya yang satu dan kudus sebagai komunitas iman, pengharapan, dan kasih yang nyata, yang melaluinya Ia mencurahkan kebenaran dan rahmat kepada semua orang. Yesus adalah jalan kita, kebenaran kita, dan hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 5-6. Dialah kebenaran, karena dari ajarannya kita dapat belajar apa yang perlu kita ketahui untuk mencapai surga. Dia
mempercayakan penafsiran dan penjagaan kebenaran-kebenaran ini kepada gerejanya, yang kepadanya Dia menjanjikan perlindungan ilahi dalam ajarannya. Yesus adalah jalan kita, karena melalui teladannya dan juga melalui ajaran-ajarannya, Dia menunjukkan kepada kita bagaimana kita perlu hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan kekal kita. Kita perlu mengikuti aturan-aturannya, perintah-perintahnya, dan juga bergerak ke arah cita-cita yang diberikan kepada kita dalam 8 sabda bahagia. Dialah hidup kita karena Dia memberi kita misa, ekaristi, dan 7 sakramen yang memberi makan, memelihara, dan menyembuhkan kita di setiap titik kehidupan kita. Dan Dia memberi kita doa-doanya sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Melalui sakramen dan doa, kita dilahirkan kembali ke dalam kehidupan. Karena bagi mereka yang menerimanya, Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, yang tidak dilahirkan dari darah, atau dari keinginan daging, atau dari manusia, tetapi dari Allah. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 12-13. Demikian Katekismus Katolik oleh mendiang Father William Moss. Ia adalah seorang profesor dan juga seorang teolog yang diakui di seluruh dunia, dan pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang, yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jelas kepada orang awam maupun profesional. Father William Moss juga telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi, hingga tata bahasa Latin. Untuk kamu semua, silakan mendengarkan berurutan, karena semua pelajarannya sangat bagus. Silakan untuk dibuka playlist Father William Moss yang sudah disediakan. Dan sampai jumpa lagi di part 6 tentang bagaimana memberi alasan atas iman kita. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Bersama saya, Benedikta, salam sukacita.